Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan mengenai ilmu ma'rifatullah melalui ciptaan-ciptaan Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 126, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Makna dari kata meliputi itu adalah tidak terlepas. Apapun yang Allah ciptakan yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu tidak terlepas dari pengetahuan, tidak terpisah dari hikmah. Yang mana hikmah yang ada di dalam segala ciptaan Allah nantinya akan menghantarkan kita kepada zikrullah, menghantarkan kita kepada mengingat akan kebesaran Allah, berkaitan dengan asma-asmanya atau nama-namanya, berkaitan dengan sifat-sifatnya, dan berkaitan dengan af'alnya atau perbuatannya. Seperti yang saya videokan sekarang ini, itu nampak sebuah hotel bangunan bertingkat tinggi, yang mana hal itu adalah hakikatnya adalah ciptaan dari Allah melalui manusia-manusia yang Allah ciptakan, yang mana manusia itu pengetahuan di dalam merancang bangunan, membangun sebuah gedung, itu adalah modal ilmunya dari Allah. Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi, kalau orang yang terbuka mata hatinya ketika memandang gedung, hotel yang seperti Anda lihat sekarang ini, itu langsung mengingat Allah dan memuji Allah. Walaupun secara lahiriahnya manusia yang menciptakan, tetapi orang yang berhakikat langsung takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menciptakan manusia, yang mampu menciptakan gedung, membangun gedung tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti gedung tersebut mengandung hikmah, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126 yang tadi saya sampaikan. Lalu apa hikmah dari gedung hotel bertingkat tinggi tersebut? Pada gedung hotel tersebut kita bisa mengambil hikmahnya mengenai perbedaan biaya sewa kamarnya. Biasanya hotel itu biaya sewa kamarnya berbeda-beda, tergantung fasilitasnya, tergantung di lantai berapa. Lantai yang paling bawah biasanya lebih murah karena sudut pandangnya, view-nya, panoramanya itu hanya sebatas taman-taman yang ada di bawah dan terbatasi dengan tembok-tembok gedung yang lain yang dibangun di sekitar hotel tersebut. Sedangkan kamar yang di lantai menengah itu biayanya agak mahal, sehingga sudut pandangnya, fasilitas yang didapatkan bisa melihat atap-atap gedung yang lain, tetapi masih tidak sebagus pemandangan kamar yang ada di lantai paling atas. Karena kamar yang paling atas itu biayanya lebih mahal. Nah, perbedaan biaya sewa kamar dan fasilitas yang didapatkan itu kita bisa tarik kepada ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, mengenai makom-makom spiritual. Umat Islam itu ada tingkatan-tingkatannya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132, bahwa manusia itu ada tingkat-tingkatannya dan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Di dalam umat Islam, tingkatan keimanan itu ada yang sebagai muslim, kemudian mukmin, dan yang paling tinggi itu ihsan. Perumpamaan dari umat Islam di level muslim adalah orang yang
hanya mampu menyewa kamar yang paling bawah dengan harga yang lebih murah. Harga lebih murah itu adalah gambaran perumpamaan dari amal-amal atau perbuatan yang dilakukan umat Islam di level muslim. Karena amal orang yang di makom muslim itu belum disertai dengan ilmu yang benar. Sehingga mereka ketika beramal di dalam menjalani kehidupan seringkali berakhir dengan sia-sia, seringkali berakhir dengan terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal mereka itu disertai dengan hati yang tidak baik. Ya. Sebagaimana Allah katakan kepada seorang wali yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, kitab milik beliau, Allah menjelaskan bahwa Allah itu telah menimbang semua amal orang yang beramal, tetapi semua orang yang beramal itu tidak bisa melebihi nilai amal yang dilakukan oleh orang yang ma'rifatullah, yang disebut para arifin. Orang yang telah mengenal Allah, amalnya mereka itu berlandaskan ilmu yang benar, sehingga nilainya itu lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang tidak mengenal Allah. Orang di makom muslim pada umumnya tidak mengetahui ilmu syariat, ilmu tentang peraturan hukum-hukum Allah yang bersumber dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga amal mereka itu ya seringkali terhapus, berakhir sia-sia. Nah, itu gambaran orang yang bisa menyewa kamar dengan biaya yang murah dan keadaan kamarnya, sudut pandangnya terbatas. Kamar yang sudut pandangnya terbatas itu perumpamaan dari umat Islam di level muslim yang sudut pandangnya mengenai Allah, mengenai nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan af'al Allah itu terbatas. Sedangkan kamar yang ada di lantai menengah biayanya agak mahal, view-nya atau sudut pandangnya lebih baik daripada lantai bawah, itu adalah perumpamaan dari keadaan umat Islam di level mukmin. Biaya sewa agak mahal itu adalah perumpamaan dari amal seorang mukmin. Itu nilainya menurut sudut pandang Allah lebih baik daripada orang yang di level muslim. Karena seorang mukmin itu biasanya sudah mengetahui ilmu syariat, tetapi karena mereka belum berhakikat, belum mengetahui ilmu kebenaran hakiki, yang mana itu adalah urusan kolbu, sehingga amal seorang mukmin itu masih berpeluang mendapat celaka. Sebagaimana contohnya di dalam hadis riwayat Muslim, ada orang dermawan, orang ahli ilmu agama, ada orang mati syahid, ada orang yang pintar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semuanya mereka beramal tetapi masuk neraka, karena mereka itu beramal secara lahiriahnya saja, tetapi kolbunya bermaksiat kepada Allah. Mereka berbuat syirik khafi, mempersekutukan Allah secara tersembunyi di dalam hati, sehingga amal mereka hancur, sia-sia, terhapus, dan mereka masuk neraka. Itu gambaran perumpamaan orang yang bisa menyewa kamar, biayanya agak mahal, nilai amalnya agak baik daripada umat Islam di level muslim, dan keadaan kamarnya di level menengah itu sudut pandangnya agak lebih baik, tetapi hanya sebatas melihat atap-atap gedung yang lain. Nah, itu gambaran dari orang-orang di level mukmin. Nah, bisa selamat, ada juga yang tidak selamat. Sedangkan biaya yang lebih tinggi, biaya sewa kamar yang lebih tinggi, yaitu kamar paling atas, itu ibarat perumpamaan umat Islam di makom ihsan, yaitu para kekasih Allah. Mereka ada yang di level muraqabah, merasa diawasi Allah, dan yang paling tinggi adalah ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sabdakan. Nah, orang yang di level paling tinggi adalah orang yang sudah memiliki musyahadah, samudera penyaksian mata hati. Itu ibarat kamar yang view-nya, panoramanya bisa melihat luas seperti pemandangan seperti ini. Nah, orang di makom musyahadah itu penglihatannya sangat luas karena melihat dengan kekuasaan Allah yang maha luas ilmunya, sehingga ilmu yang dimiliki mereka itu sangat luas mengenai Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal yang sedikit itu bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dari perbedaan biaya sewa kamar hotel.